Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan nama di sini di review Kere Hore. Kali ini kita akan kasih tip buat teman-teman yang masih suka sama game bola ya, khususnya PES 2017 itu tuh. Tipsnya adalah tips yang biasa kami lakukan, kami gunakan supaya lebih happy. Tentunya dengan menggunakan stick ini. Seperti apa solusi buat Kere Hore yang mau beli stick seperti ini? Opsinya seperti apa? Cara pilihan seperti apa? Kemudian perawatannya seperti apa? Simak videonya sampai habis. Oke, yang pertama adalah bagaimana sih kita perlu memilih stick yang baik untuk main game yang ada di depan itu ya. Kita perlu beli stick apa? Tentunya banyak ya merek-merek yang sudah cukup terkenal, ada Logitech dan lain-lain yang durability-nya sudah teruji. Tapi kali ini sebagai review Kere Hore kita akan sarankan yang berbeda. Kita sarankan teman-teman untuk pakai stick PS2 teman-teman. Ini kita beli stick PS2. Saya nggak bilang ini original ya. Tulisan si TW ya, di mana? Di sellernya TW. Tapi apa kelebihannya dibandingkan kalau teman-teman beli stick serupa yang bukan ini ya, yang bukan bermerek ya. Stick game stick yang bukan Logitech, yang mereknya banyak lah ya. Apa sih bedanya? Bedanya adalah di kualitas kabelnya teman-teman ya. Nih, ini yang membedakan karena tidak jarang bahwa kabel dari stick game stick yang mereknya itu, yang bukan merek yang terkenal, itu rawan sekali putus. Kemudian nantinya dampaknya adalah tombol-tombolnya ini error ketika digunakan teman-teman. Teman-teman error ya udah wassalam, masalah dan tidak bisa digunakan, kita harus beli stick lagi. Berbeda kalau kita beli stick PS2 ini kita nggak tahu original atau enggak. Yang jelas nanti biasanya sellernya akan memberi keterangan bahwa kabelnya serabut atau kabelnya original Sony. Nah, teman-teman, kalau saya sarankan sih pilih yang original Sony, atau pastikan lagi ke seller nanti teman-teman ya, bisa tanya ya, kabelnya original atau tidak, karena ketika ininya sudah original, maka masalah yang akan muncul adalah hanya karet-karet ini saja. Tapi karet-karet ini saja gimana dong? Ini masih bisa diperbaiki, masih bisa kita ganti dengan part karet lainnya, yang nanti akan kita jelaskan di segmen 2. Oke, yang pertama, untuk kalau sudah tetapkan pilih jenis ini, harganya gimana bang? Kemudian harus seperti apa? Oke, jadi kelemahannya adalah kalau teman-teman beli yang ini, maka teman-teman harus beli pasangannya atau adaptornya seperti ini. Karena soket yang digunakan untuk ini adalah soket PS ya teman-teman. Ini nih, soket PS, sehingga tidak bisa langsung connect ke PC. Teman-teman harus beli adaptornya. Saya beli yang adaptornya ada dua ini ya, dua lubang, supaya bisa nanti main game berdua kalau ada pasangannya. Ini langsung colok saja seperti ini. Kemudian si adaptor inilah yang connect ke USB PC kita. Harganya gimana bang? Nah, harganya ini saya lupa kemarin beli di mana. Cuman ini kita cari toko yang ada aja sih ya, nih teman-teman. Teman-teman silakan beli di toko sesuai yang teman-teman inginkan. Jadi kisarannya sticknya itu 40 ribuan, adaptornya itu 29.000. Jadi total kita akan mengeluarkan uang di awal itu 29.000. Sekitar 70 ribuan. Tapi worth it enggak? Worth it karena unit ini sudah kita pakai 2 tahunan. Seperti biasa karet-karetnya saja yang error, sehingga kita harus ganti karet-karetnya. Itu dia mungkin tipsnya teman-teman. Mungkin bisa jadi pertimbangan untuk pemilihan stick jika teman-teman mau membeli stick untuk bermain gaming di PC. Kita lanjut ke segmen kedua mengenai perawatan. Oke, selanjutnya kita mengenai perawatan. Tentunya namanya barang dipakai, ini akan menghasilkan keausan dan kerusakan seperti halnya sepeda motor atau alat-alat lainnya. Nah, kendalanya kalau kita sudah tidak salah pilih ya teman-teman. Tadi ya, tips pertama, saat memilih nanti teman-teman pastikan kabelnya ini kabel yang bagus nih. Ini menurut kami sih ini kabel yang bagus nih teman-teman. Kokoh sekali teman-teman. Kalau teman-teman bandingkan dengan game stick yang biasa, yang mereknya biasa, ini jauh sekali teman-teman kualitasnya.
Ini sangat tebal teman-teman. Nah, tebal sekali ini, lihat. Ada uliran-ulirannya, dan kalau teman-teman pegang, nanti kalau teman-teman beli ya, kalau teman-teman pernah beli yang game stick biasa, kemudian beli ini, itu jauh sekali rasanya. Ini terasa lebih mantap dan lebih kokoh. Nah, kendala berikutnya adalah kita perlu perawatan tentunya, karena ini adalah fleksibel teman-teman. Tombol-tombol ini kan fleksibel yang terbuat dari karet. Sering dipakai apalagi untuk main PES. Wah, ini sering sekali X, R1 nya sering dipakai, arahnya sering dipakai, sehingga lama-lama kan jebol juga, kan rusak juga. Solusinya adalah kita beli gantinya. Nah, gantinya itu bukan sesuatu yang mahal teman-teman. Kemarin kita beli satu set. Ini harganya hanya 2.500 satu set. Ini dia nih teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, ini dia harganya ini. Ya teman-teman tinggal search saja. Tidak ada yang spesifik sih teman-teman ya. Kelihatan nggak nih? Nah, ini dia nih. Karet stick PS2 TW itu satu set itu hanya 2.500, bayangkan, murah sekali, sehingga perawatan dari unit yang kita beli kali ini pun menjadi lebih mudah. Saya bukakan contohnya ya. Oke, ini contohnya teman-teman. Kemarin kita beli 4 kebetulan, 4 set. Yang sekali ya. Ya namanya juga 2.500, supaya dapat free ongkir seperti biasa. Kita beli 4 set, dan biasanya yang rusak tuh bukan ini ya. Kalau tombol-tombol ini, yang depan ini nih, relatif lebih awet. Sedangkan yang R1, L1 ini relatif lebih mudah rusak. Walaupun kemarin juga kita ada ganti ini ya, tombol arah, karena sering banget kita pencet ya. Cuman yang lebih sering rusak sini, R1, L1, R2, L2. Seperti itu. Seperti apa kondisinya kalau rusak? Nah teman-teman, ini nih, kondisinya kalau rusak itu akan seperti ini. Belum kita simpan ya, kemarin kalau setiap penggantian nggak kita buang, kita simpan, nanti kita cek dulu mana ya kemarin gantian. Ini. Mungkin ada di video yang sebelumnya juga ya, yang kita praktek mengganti karetnya. Nah seperti ini nih, kelihatan nggak ya? Nah, semua kelihatan ya, agak gelap memang. Nah ini dia. Jadi ini kan fleksibel teman-teman. Nah, kita zoom dulu. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini dia. Oke, ini dia sudah kelihatan nih. Ini kan fleksibel nih, harusnya dia naik turun seperti ini nih. Nah, kita ambilkan yang kondisi bagus ya buat pembanding ya. Nah, harusnya yang ini nih, ini yang bagus nih. Ini yang baru. Harusnya dia fleksibel. Ketika dia masih utuh, dia akan fleksibel seperti ini. Tekan, balik lagi, tekan, balik lagi. Karena dia karetnya masih utuh. Tapi kalau yang udah rusak, itu akan seperti ini kondisinya teman-teman. Nah, kondisinya akan seperti ini. Dia sobek di sini nih. Nah, ini sobek, sehingga dia akan mati nih ketika tekan. Nyangkut dia. Nah, nyangkut seperti ini. Biasanya ciri-cirinya kan nggak balik lagi tuh, R1, L1 nya atau L2, R2 nya itu nggak balik lagi. Sehingga ini menyebabkan si tombolnya itu menjadi rusak dan nggak berfungsi. Posisinya nekan terus saja, atau mangslep gitu posisinya. Itu untuk yang case L1, R1. Untuk case yang lainnya kita ada masalah nggak ya kemarin? Sebentar kita cek dulu. Kemarin sih nggak, ini ya, sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih. Untuk yang tombol-tombol depan itu nggak terlalu bermasalah. Ini kemarin yang bekas yang kita ganti di video sebelumnya ya. Ini sebenarnya masih bisa balik teman-teman. Nih lihat. Nah ini masih bisa balik. Cuman kemarin kita karena bongkar ya udah sekalian aja. Ini udah sobek nih. Meskipun dia masih punya daya elastisitas. Seperti itu, murah sekali. Harganya satu set hanya 2.500. Oke, itu dia mungkin sedikit sebuah tips ya dari Kerehure mengenai bagaimana kalau teman-teman mau bermain game di PC, harus beli stick yang seperti apa, kriterianya seperti apa, kemudian bagaimana perawatannya. Untuk lebih jelas mengenai penggantian, teman-teman bisa cek di video yang lain ya. Nanti videonya kami samatkan di pojok kanan atas. Ahmad dari Review Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.